Halo teman-teman, mari belajar sedikit lebih banyak pengetahuan setiap hari. Afrika Selatan dikenal sebagai tempat lahirnya umat manusia, karena banyak monumen telah ditemukan ribuan tahun yang lalu. Orang-orang yang paling awal dikenal adalah orang-orang Khoisan. Selama ribuan tahun, orang Afrika lainnya mulai bermigrasi ke sini. Mereka secara kolektif dikenal sebagai Bantu. Setiap kelompok hidup sebagai wilayah yang terpisah, secara bertahap mengembangkan bahasa dan budayanya sendiri. Menciptakan orang-orang baru seperti Zulu, Xhosa, Ndele, Swazi. Mereka hidup terutama dengan menangkap ikan dan beternak, menjalani kehidupan yang damai, penuh, dan bebas dari rasa khawatir. Sampai tahun 1652, perusahaan Hindia Timur Belanda, VOC, menginjakan kaki di sini, mendirikan persinggahan di Tanjung Harapan. Untuk menyediakan makanan dan air bersih saat kapal berlayar ke India, Indonesia dan Cina. Saat itu VOC adalah perusahaan terbesar di Eropa, memperdagangkan kapas dan sutra dari India dan Cina. Awalnya, halte itu hanya toko kelontong dengan beberapa karyawan. Tetapi kemudian karena kekurangan makanan seperti sayuran dan daging segar untuk para pelaut. Jadi mereka memulai produksi sendiri, dengan beternak dan bercocok tanam. Para pemukim itu disebut Boers, bahasa Belanda untuk petani. Stasiun pasokan berkembang pesat, karena kapal-kapal British East India Company juga berhenti di sini untuk membeli makanan. Seiring berjalannya waktu, ribuan petani Belanda datang ke kawasan Cape Town. Mereka mulai bergerak ke pedalaman, menduduki tanah penduduk asli untuk mendirikan pertanian. Pada saat yang sama menangkap budak dari bagian Afrika, untuk melayani ternak dan pertanian. Pada tahun 1688, sekitar 200 orang Prancis, bersama dengan beberapa orang Jerman, melarikan diri dari penganiayaan agama di kampung halamannya ke Cape Town. Karena mereka menganut agama Calvinis, yang sama dengan Belanda, mereka diizinkan berimigrasi. Para imigran baru ini, bersama dengan Belanda, kemudian secara kolektif dikenal sebagai Afrika. Pada tahun 1795, karena perselisihan kolonial dengan Perancis di Afrika, Inggris mengambil Cape Town dari Belanda untuk membuat pangkalan militer, seiring dengan pasokan kapal. Pada tahun 1818, mereka mulai menetap sekitar 5.000 orang dan menjadi penguasa ekonomi dan politik daerah perkotaan. Saat itu, lebih dari 20.000 orang Belanda menetap di Cape Town. Mereka hidup dari pertanian dan sering bentrok dengan penduduk asli atas tanah yang subur. Pada tahun 1834, Inggris menghapus perbudakan, menyebabkan kerusakan besar pada Belanda, karena ekonomi Belanda bergantung pada pertanian. Untuk mempertahankan cara hidup mereka, mereka bermigrasi ke utara untuk mencari tanah baru di luar kendali Inggris. Belanda menghadapi perlawanan sengit dari pribumi dalam mempertahankan tanah. Pada pertempuran Sungai Darah, pada tahun 1938, mereka mengalahkan Zulu dan merebut dataran tinggi Highveld yang subur. Penduduk asli semakin didorong ke tanah terpencil dan tandus. Belanda kemudian dibagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok membentuk Republik Afrika Selatan, juga dikenal sebagai Transvaal. Satu kelompok membentuk negara otonom, Oranje. Mereka tinggal jauh dari pantai dan bertani, sehingga tidak mempengaruhi kepentingan Inggris. Jadi mereka diizinkan oleh Inggris untuk eksis. 1869, sebuah tambang berlian besar dengan cadangan 10 kali lipat dari dunia, pada waktu itu, ditemukan di daerah itu, Autonomous State of Orange. Selanjutnya, pada tahun 1886, sebuah tambang emas dengan cadangan setengah dari cadangan dunia ditemukan di Transvaal. Namun, kedua negara bagian Belanda tidak tertarik. Mereka masih terlibat dalam pertanian, meskipun Inggris bebas mengeksploitasi. Kemudian produksi meningkat, membantu Inggris menghasilkan banyak uang. Belanda mulai merasa bodoh, bertani sepanjang tahun tidak sebaik Inggris mengeksploitasi sumber daya sehari. Jadi mereka mulai mengeluarkan peraturan, menghalangi eksploitasi sumber daya oleh perusahaan Inggris. Sementara itu, Inggris berniat memperluas wilayah jajahannya di wilayah jajahan Afrika Selatan. Maka pecahlah perang dan berlangsung dari tahun 1899 hingga 1902, dan Belanda kalah. Namun, Inggris dengan cepat memaafkan, dan membiarkan Belanda terus memiliki otonomi di negaranya sendiri. Alasannya adalah karena mereka berasal dari ras kulit putih yang sama, dan ditentang oleh orang kulit hitam oleh gerakan kebebasan dan kesetaraan. Pada tahun 1910, Inggris Raya mengusulkan agar negara-negara kolonial bersatu, untuk meningkatkan kekuatan mereka dan dengan mudah memerintah penduduk asli. Dengan syarat bahwa negara bagian Orange dan Transvaal yang bebas harus benar-benar setia kepada monarki Inggris. Belanda setuju dan Uni Afrika Selatan dibentuk. Orang kulit putih memiliki hak yang sama di Kongres.
Sudah dalam pemilihan pertama, orang Belanda Louis Botha menjadi Perdana Menteri Union. Dan sejak itu, politik Afrika Selatan didominasi oleh Belanda. Dengan pesatnya perkembangan ekonomi kolonial, jumlah pemukim Eropa meningkat. Pada tahun 1911, 22% populasi Afrika Selatan adalah orang kulit putih Eropa. Orang kulit hitam kehilangan tanah mereka, dipaksa bekerja di pabrik dan pertambangan dengan upah rendah. Mereka ditugaskan untuk tinggal di daerah terkonsentrasi yang terpisah dari orang kulit putih. Dari tahun 1912, Kongres Nasional Afrika didirikan untuk menentang diskriminasi rasial terhadap orang kulit hitam. Mereka melakukan banyak pemogokan untuk menuntut upah yang lebih tinggi dan membentuk serikat pekerja untuk persamaan hak. Pada tahun 1934, Uni Afrika Selatan dinyatakan sebagai negara berdaulat yang merdeka, dengan persetujuan Inggris di bawah Statuta Westminster. Namun, kepala negara tetaplah Ratu Elizabeth II. Ini adalah langkah awal Belanda untuk benar-benar lepas dari ketergantungan pada Inggris. Mereka selalu menganggap diri mereka pionir dalam penaklukan kolonial dan memiliki identitas sendiri. Pada tahun 1948, Daniel Malan menjadi Perdana Menteri. Dia adalah pencetus kebijakan apartheid. Pada dasarnya, masyarakat dibagi menjadi kelas-kelas sebagai berikut. Nomor 1 adalah kulit putih. Nomor 2 adalah orang Asia dan orang kulit berwarna. Terakhir, orang kulit hitam. Kulit putih mendominasi secara ekonomi dan politik. Orang kulit hitam hidup terkonsentrasi di daerah kumuh di sekitar kota dan menjadi buruh murah, melayani penguasa. Pada tahun 1961, dalam referendum yang disahkan oleh Inggris, Uni Afrika Selatan menjadi republik. Dengan demikian, kepala negara bukan lagi Ratu Inggris. Charles Swart menjadi presiden pertama Afrika Selatan. Dia terus menerapkan kebijakan rasisme dan penindasan orang kulit hitam. Awalnya, partai kulit hitam, seperti Kongres Nasional Afrika, dipimpin oleh Nelson Mandela. Dan Kongres Pan-Afrika, yang melakukan gerakan protes tanpa kekerasan, meniru pemimpin India Mahatma Gandhi. Namun, mereka tidak berhasil, dan harus beralih ke perjuangan bersenjata. Dengan perlawanan sengit dari semua kelas orang kulit hitam, bersama dengan dukungan besar dari masyarakat internasional. Akhirnya, Belanda terpaksa meninggalkan kebijakan apartheid mereka, memungkinkan orang kulit hitam untuk berpartisipasi dalam politik dan bermigrasi ke daerah perkotaan. Pada tahun 1994, dalam pemilihan umum, Nelson Mandela menjadi orang kulit hitam pertama yang menjadi presiden. Sejak saat itu, semua warga negara memiliki hak yang sama. Namun, sebagai akibat dari dominasi kulit putih jangka panjang, masyarakat Afrika Selatan tetap terbagi ke dalam kelas-kelas hingga hari ini. Mereka menjadi negara yang paling timpang, kaya dan miskin di dunia. Kebanyakan orang kulit putih sangat kaya. Sebagian besar orang kulit hitam tetap tinggal di daerah kumuh. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.